Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, bisa dipanggil Fauzan. Kali ini saya akan membawakan video tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Merger adalah pengembangan dua perusahaan atau lebih, yang kemudian hanya satu perusahaan akan tetap hidup sebagai badan hukum sementara, yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva. Tujuan merger: yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi. Yang kedua, meningkatkan dana perusahaan. Yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan yang dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Salah satu tujuan melakukan merger adalah untuk mencapai suatu sinergi, yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan peleburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama, karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya. Selain itu, merger juga memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama, memakai nama perusahaan yang mengambil alih. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Yang ketiga, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangan merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan itu. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan, konsolidasi. 1. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menyatukan, memperkuat, dan memperteguh hubungan antara dua kelompok atau lebih, sehingga terbentuk suatu persatuan yang lebih kuat. Konsolidasi juga dapat diartikan sebagai penggabungan dari dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan usaha baru. Sedangkan konsolidasi menurut Kamus Besar KBBI adalah suatu perbuatan dan memperteguh atau memperkuat perhubungan atau persatuan, peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Tujuan konsolidasi secara mempersatukan garis besar ataupun tujuan dari menggabungkan konsolidasi, yaitu untuk tiap-tiap elemen yang mempunyai kesamaan tertentu, seperti asal daerah, agama, ataupun kelompok yang mempunyai atau memiliki tujuan yang sama. Kelebihan konsolidasi: yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lainnya, karena biasanya proses konsolidasi dilakukan lebih dari dua perusahaan, yaitu melebur menjadi satu. Yang kedua, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus diikuidasi, akan tetapi masih tetap bisa bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Yang ketiga, terjadinya konsolidasi dari menyebabkan terjadinya nama perusahaan baru. Yang keempat, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kekurangan konsolidasi: yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu perusahaan. Yang kedua, untuk mengenalkan perusahaan yang baru kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Yang ketiga, mengeluarkan banyak biaya.
untuk melakukan konsolidasi. Akuisisi. Pengertian akuisisi adalah mengambil alih atau take over sebuah perusahaan dengan memberi saham atau aset perusahaan tertentu. Perusahaan yang dibeli sahamnya tetap ada. Tujuan akuisisi adalah menambah sinergi. Salah satu alasan melakukan akuisisi adalah untuk menambah sinergi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung kepemilikannya dari akibat akuisisi tersebut. Maksud dalam sinergi adalah nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh perusahaan yang terlibat dalam akuisisi. Yang kedua, memperluas bangsa pasar. Memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan karena di setiap perusahaan yang terlibat memiliki akuisisi yang pangsa pasar sendiri. Namun tujuan ini tidak otomatis dilakukannya karena terdapat praktik atau kendala lainnya. Yang ketiga, melindungi pasar ketika perusahaan hendak diakuisisi. Merupakan salah satu pesaing bisnis, maka tujuannya untuk melindungi pasar di mana mampu mengisihkan pesaing bisnis yang terakuisisi. Kelebihan akuisisi yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham. Perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris, perusahaan akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilan perusahaan yang tidak bersahabat. Yang keempat, masih menggunakan nama perusahaan itu yang lama. Yang kelima, tidak diperlukannya surat izin usaha baru. Kekurangan akuisisi. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilan alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3, sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Separasi. Separasi atau pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseorangan beralih karena hukum kepada dua perseorangan atau lebih, atau sebagian pasiva dan aktiva. Perseorangan beralih karena hukum kepada suatu perseorangan atau lebih. Tujuan separasi yaitu tidak lain membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lines dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut terhadap produk lines yang ada pada saat ini. Yang kedua, untuk memperoleh akses teknologi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya, tetapi dimiliki oleh objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang berkualitas. Yang keenam, melakukan investasi atau keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi atau menghambat persaingan. Yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Dan kelebihan separasi, masih menggunakan nama lama dan baru. Yang kedua, tidak diperlukan surat izin baru. Yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Kekurangan separasi. Yang pertama, tidak memakai nama lama, perlu surat izin baru, melalui program rasionalisasi,
Segitu saja dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.